Baik, terima kasih. Pada kesempatan malam hari ini, saya akan membawakan materi dari mata kuliah Pendidikan Anti Korupsi. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Kamila Kamaleng, jurusan Sosiologi Universitas Nusa Cendana Kupang. Di sini saya akan membawakan materi yang berjudul Fenomena Peluang dan Potensi Korupsi Dana COVID-19 di Nusa Tenggara Timur. Seperti yang kita ketahui bahwa baru-baru ini dunia dilanda virus yang melanda masyarakat, yaitu COVID-19 atau yang kita kenal dengan coronavirus disease 2019. Adalah penyakit yang disebabkan oleh jenis coronavirus baru, yaitu COV-2, yang dilaporkan pertama kali di Tiongkok pada tanggal 31 Desember 2019. Dampak dari virus corona tersebut terhadap perekonomian Indonesia bukan hanya produksi barang yang terganggu, investasi pun menjadi terhambat, sehingga segala aktivitas pun menjadi terhalang, dan membuat masyarakat Indonesia melakukan lockdown, serta semua pekerjaan yang dilakukan di luar rumah ditiadakan, dan membuat masyarakat harus bekerja dari rumah. Perusahaan-perusahaan besar pun melakukan PHK terhadap karyawan-karyawannya dikarenakan dampak dari virus yang dialami. Seperti yang kita ketahui, pemerintah melalui Kementerian Desa, Pembangunan Desa Tertinggal, dan Transmigrasi pada April lalu sudah mencairkan dana bantuan langsung atau BLT dana desa di seluruh wilayah Indonesia. Metode pencairannya yang dilakukan bertahap dimulai dari bulan April hingga Juni 2020. Pada setiap bulannya, setiap kepala keluarga miskin akan mendapat jatah masing-masing sebesar 600.000. Jika totalnya nanti akan menerima selama 3 bulan, yaitu 1.800.000. Awalnya pendistribusian ini dengan skenario awal, yakni melalui cara non-tunai. Namun demikian, karena kondisi yang berbeda di setiap daerah, pendistribusian ada yang menggunakan cara secara langsung, bahkan melalui pintu ke pintu atau door to door, untuk mengurangi kerumunan massa. Hal ini dilakukan sebagai salah satu cara menghindari kerumunan warga serta mendukung program pemerintah dalam memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Ini artinya BLT dan dana desa dapat diberikan kepada penerima COVID-19 atau dengan cara transfer perbankan. Pada penerima ini merupakan keluarga miskin yang selama ini diperuntukkan bagi mereka yang belum mendapat bantuan dari skema jaminan kesejahteraan sosial lainnya, seperti BLT dana desa diberikan kepada warga kurang mampu di desa yang belum mendapatkan program bantuan pemerintah seperti PKH atau yang kita tahu dengan program Keluarga Harapan, bantuan pangan non-tunai, dan kartu prakerja. Dana desa diperbantukan untuk memberikan BLT kepada masyarakat miskin atau ekonomi lemah karena pandemi COVID-19. Dana desa tersalurkan sesuai peruntukannya adalah menjadi harapan besar. Namun demikian, kita ingat bahwa dana sebesar itu memiliki celah kerawanan dalam penggunaannya.
kita masih ingat beberapa peristiwa di negeri Indonesia kita ini, banyak bantuan sosial disalahgunakan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab dan rata-rata dilakukan oleh oknum pejabat atau mantan pejabat. Pemda provinsi dan kabupaten kota di NTT sudah mendeklarasi telah mengalokasikan APBD untuk penanganan bahaya COVID-19 dengan total anggaran mencapai 1 triliun lebih. Akumulasi dari relokasi APBD provinsi dan 22 kabupaten se-kota NTT. Dengan perincian Pemprov NTT mengalokasikan anggaran dari APBD-nya sebesar 286 juta lebih, sedangkan 22 kabupaten dan kota mengalokasikan anggaran APBD-nya sebesar 942 juta lebih. Dengan jumlah relokasi anggaran sebesar itu, berarti Pemda harus menunda program pembangunan pada 15 pos mata anggaran APBD karena mensubsidikan anggaran belanjanya kepada penanganan COVID-19. Dengan fokus pada 3 sektor, yaitu sektor pembiayaan penanganan COVID-19, sektor jaring pengaman sosial atau GPS, dan sektor pemberdayaan ekonomi masyarakat berdampak pandemi COVID-19. Meskipun sumber dana bantuan dan fokus penggunaan anggaran serta keamanan target bantuan akan diberikan sudah ditetapkan, namun problem rawan KKN secara berjamaah tetap menjadi ancaman serius karena semua pihak lebih takut kepada bahaya COVID-19 ketimbang ancaman pidana mati oleh KPK. Sehingga faktor kehati-hatian dalam verifikasi dan validasi data penerima bantuan dilakukan secara asal-asalan jika perlu di markup. Sehingga potensi terjadinya overlapping pemberian dana bantuan karena kekeliruan atau disengaja tak terhindarkan atau tidak bisa dicegah. Terkait anggaran penanganan COVID-19 di NTT, Kepala Badan Keuangan Daerah Setda Provinsi NTT, Sakarias Moruk, mengatakan anggaran yang dialokasikan Pemprov NTT dikhususkan untuk upaya pencegahan dan penanganan kesehatan sebesar 81 miliar lebih. Kemudian, jaring pengaman sosial sebesar 105 miliar dan sisanya 100 miliar untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat. Ini berpotensi terjadinya overlapping karena sasarannya pada kluster yang sama lalu saling klaim. Masyarakat harus berperan aktif membantu Satgas yang dibentuk Komisi Pemberantasan Korupsi untuk mengawasi penyaluran dan penggunaan dana bantuan COVID-19 di NTT agar tidak disalahgunakan pihak tertentu. Demikian video saya pada malam hari ini. Jika ada kata-kata yang kurang berkenan,